Jadi kan nilai bela negara ada 6 ya. Nah, kalau nilai cinta tanah air hubungannya dengan indikator keberapa saja. Nilai sadar berbangsa dan bernegara indikatornya nomor berapa, nanti ditulis ya. Nah, kemudian keterkaitan dengan yakin pada Pancasila indikator keberapa. Rela berkorban indikator keberapa. Kemampuan awal bela negara indikator keberapa. Semangat mewujudkan masyarakat adil makmur, indikator yang keberapa. Jadi ada 4 poin, identifikasi dulu, penyebabnya, solusinya, dan keterkaitan dengan nilai-nilai bela negara. Ya, tayangannya dalam bentuk PowerPoint. Oke. Dari sampai di sini ada yang perlu ditanyakan oleh adik-adik? Ini boleh dilihat di kolab jar, boleh ya. Tapi penekanannya tadi, kenapa saya suruh catat? Karena supaya ada penekanan-penekanan di sini. Ada identifikasinya, ada penyebab, ada solusi, ada terkait dengan nilai-nilai bela negara. Ya, untuk penugasan pertama, adik-adik sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, silakan. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi. Oke, setelah adik-adik dibawa gitu ya, dibawa ke sebuah permasalahan gitu ya. Itu kan permasalahan. Identifikasi penyebab ini. Ya, sebetulnya di aktualisasi itu juga tidak jauh dengan itu. Kita mengidentifikasi dulu OPD-nya kita, kemudian mencari penyebabnya, kemudian memberikan solusinya, dan solusi-solusi ini diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan. Ya, kalau tadi isinya tentang revolusi popok, maka adik-adik nanti diajari untuk menganalisis isu. Ya. Itu poin pertama sudah deal ya, sudah clear ya. Kita lanjut ke berikutnya. Analisis isu ya. Yang pertama tadi saya sudah singgung-singgung dengan adik-adik. Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktek dengan harapan-harapan para stakeholder. Sebuah masalah yang belum terpecahkan. Jadi aktualisasi itu adalah berdasarkan masalah yang ada di OPD kita. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Ya, masalah ini perlu ditangani, maka yang tangani adalah adik-adik semuanya di aktualisasi nanti, gitu ya. Jadi paham ya, isu ini adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan. Oke. Nah, pada kesempatan ini adik-adik akan didiskusikan tentang metodenya. Apa saja metode di dalam menganalisis isu. Yang pertama, identifikasi isu menggunakan APKL dan USG. APKL dan USG. Nah, ini penilaian APKL ya. Yang pertama, identifikasi isu menggunakan metode APKL dan USG. Nanti setelah APKL dan USG, adik-adik menggunakan analisis penyebab isu, namanya fishbone. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu, APKL.
aktual, ke AP problematik, kehalayakan dan layak ya. PKL. Aktual benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Benar-benar terjadi pada bulan depan pada saat adik-adik aktualisasi. Yang kedua, kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya isunya di puskesmas saya banyak sekali pasien TB. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau itu tidak itu sangat kehalayakan ini manfaat itu sangat bermanfaat jika ditangani karena itu penyakit menular. Kalau nggak ditangani makin banyak orang yang terkena penyakit TB gitu ya. Itu problem juga, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Ya, kepatuhan pasien TB dalam minum obat karena lamanya durasinya dalam meminum obat tidak patuh. Maka saya akan membuat aktualisasi kepatuhan minum obat bagi pasien TB. Siapa yang kita edukasi? Keluarganya, untuk mengawasinya. Siapa yang ngontrol? Keluarganya. Kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Layak nggak kita lakukan? Misalnya adik-adik mau membuat kegiatan pengadaan sarana prasarana. Layak nggak? Sebulan baru kegiatannya mengadakan sarana prasarana. Bisa nggak dilakukan adik? Bapak Ibu? Kegiatan pengadaan sarana prasarana. Adik-adik bisa lakukan nggak nanti di aktualisasi? Bisa nggak? Coba Bu Dewi Gita, bisa nggak kegiatan mengadakan sarana prasarana? Bisa dilakukan nggak di aktualisasi? Suaranya kecil. Maaf Pak, menurut saya tidak bisa karena yang bisa kami lakukan adalah merencanakan atau mengusulkan. Tidak bisa ya? Iya, karena bukan kewenangannya kita. Ya. Misalnya Bapak Ibu mengadakan ini pembelian komputer, iya kalau ada. Kalau tidak ada bagaimana? Itu artinya tidak layak untuk dilakukan. Ya, itu. Jadi adik-adik jangan sekali-sekali membuat kegiatan yang pengadaan. Ya, itu sulit untuk dilakukan. Ya, oke, tapi boleh saja sih dimunculkan isunya bisa, tidak dilarang, tapi untuk aktualisasinya tidak. Ayo kita simulasi dulu ya. Iya, sekarang satu. Masalahnya apa coba? Jadi yang sangat bermasalah itu 5, yang tidak bermasalah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masalahnya yang di puskesmas apa? Coba yang adik temukan sesuai dengan bidang ilmunya. Masalah gizi, masalah apa? Coba sembarang saja. Kan ini simulasi. Ayo adik-adik. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan Ibu Rizky. Kalau di puskesmas saya sendiri, masalahnya itu untuk bagian gizi, media penyuluhannya, Pak, yang belum ada. Ini karena isu bahasanya negatif ya. Iya. Kurangnya media apa? Edukasi.
Nanti kalau yang betul dipanjangkan ya, ini singkat-singkat saja. Iya, Pak. Oke, yang lain lagi siapa? Izin Pak, Ya, kalau silakan. untuk bagian laboratorium mungkin di tempat saya bekerja bagian pengolahan limbah medis dan non medisnya Pak. Apanya? Pengolahan limbah medis dan non medisnya Kurangnya atau belum ada? kurang. Kurang. Atau belum ada? Apa ya? Sudah ada, cuman nggak Sudah maksimal. ada cuma belum maksimal. Pemilahan. Terus yang ketiga, siapa lagi yang lain? Izin Pak. Ya, Ya, Pak Rida. kalau di kantor saya itu banyak masalah itu di lapangan karena masyarakat itu belum mau atau tidak tahu untuk membuat IMB, Pak. IMB? Ya, atau sekarang namanya PBG. PBG. Oh, berarti Bapak di DPM PTSP nih? Ya, Pak. Di kantor DPM PTSP? Enggak, Pak, di tata ruang, Pak. Untuk tata ruang. teknisnya kita, Pak. Oh ya, teknisnya, oke. PBG ya? Ya, Pak. Ada juga, Pak, memang enggak mau, Pak. Ya, itu saja ya, kurangnya pengetahuan untuk sementara. Nanti kalau aktualisasinya Bapak lengkap-lengkap. Yang keempat, rumah sakit. Silakan yang mewakili rumah sakit. Izin Pak. Ya, Kalau silakan. bagian kebidanan itu masalahnya biasanya kurangnya pengetahuan, kayak kalau ibu sedang ingin melahirkan, ini manajemen nyerinya itu mereka belum kurang mengetahui cara manajemen nyeri, menghilangkan rasa nyeri. Terima kasih. Oke. Kembali ke yang pertama, kurangnya media edukasi gizi. Aktualnya berapa? 4, 5, 3, 4, 5. Nanti yang lain jika dipikirkan ya, angka-angkanya. Aktualnya memang banyak ini, mulai dari 4 saja. Memang banyak ibu-ibu yang nggak tahu ya memanajemen soal nyeri ya. Berarti nyata ada ya. 4 Iya, atau Pak. 5 nilainya? Semua nggak tahu atau sebagian besar? Sebagian Saya itu besar. 3, Pak. Saya nomor 3. Berarti 4. Terus problemnya Nomor 3. ketika itu tidak ditangani, apa problemnya? Apa akibatnya kalau ibu-ibu itu nggak tahu soal manajemen nyeri itu? Ini Pak, mereka kalau kayak mengedan itu salah. Oh, Gimana ya? ya. Oh, berkuat itu. Iya Pak, biasanya juga teriak-teriak. Biasanya kan bukan begitu caranya. Iya, jadi problemnya sangat 5 ya. Sangat Iya. problem berarti. Kelayakannya, manfaatnya 4 atau 5? 5 itu paling bagus, tertinggi gitu ya. 5 ya? 5 iya Pak. Layak dilakukan nggak? Layak Pak. Layak ya, 5. Jadi jumlahnya? Jumlahnya 19. Sekarang Pak Rida, aktualnya memang berapa itu? 4 atau 5? 4. 4. Terus problemnya kalau orang nggak ngurus PBG, problemnya 5 ya.
mengurangi pendapatan daerah, kemudian banyak problem tentang tanah ya, tumpang tindihnya tanah dan sebagainya. Ini bangunan sih ya, tata ruang. Jadi kotanya jadi jelek, nggak teratur dan sebagainya. Layak dilakukan nggak kalau memberikan edukasi sama mereka? Layak, Pak. Ya. Manfaatnya, itu manfaatnya berapa? 4 atau 5? Manfaatnya 5, Pak. 5. Layaknya berapa? 5 juga. 5. Jadi sama ya. Sekarang pemilahan sampah. Aktualnya memang ada ya, Bu Kadek. Kurangnya pemilahan sampah memang Pak. ada ya. Berapa? 4, 5. 4 aja, 3. Pak. 4. Problemnya kalau itu nggak ditangani? 5, soalnya sangat infeksius menurut saya. Membahayakan orang ya. Mm-mm. Layak nggak di kehalayakan, manfaatnya ada nggak? Manfaat untuk pemilihan sampahnya, Pak. Iya, manfaat itu ketika itu dilakukan, manfaat untuk masyarakat atau orang lain, manfaat nggak? Iya, bermanfaat, Pak. Berapa? 4 atau 5? 4. Layaknya bisa dilakukan? Bisa. Bisa. Iya, kan bisa diatur. Berarti jumlahnya 18. Terus ini yang pertama, kurangnya media edukasi gizi. Siapa tadi? Ibu siapa tadi? Rizky Nanda, Pak. Ya, Bu Nanda. Aktualnya berapa? 5, Pak. Problemnya? Problemnya 4. Manfaatnya? Manfaatnya 5. Layak? 5, Pak. 5. Berarti 19. Iya, Pak. Oke. Jadi adik-adik kalau ada ketemu kasus ini, diidentifikasi permasalahan yang ada di tempat kerja sesuai dengan tusinya kita, dari angka yang tertinggi yang kita ambil, karena yang tertinggi adalah 3, maka pilihlah yang paling bermanfaat. Walaupun sama-sama 5, adik-adik pasti tahu gitu, yang mana yang paling bermanfaat. Ini sangat bermanfaat ini gitu. Ya ini, tapi anggaplah nomor 4 ini ya, karena ini hubungannya dengan manusia sakit. Kalau ini PBG ini masih bisa ditahan-tahan gitu ya. Pemilahan sampah ini ya boleh tertunda gitu waktunya ya, yang mendesak gitu ya. Kemudian kurangnya media edukasi ini juga penting, tapi saya anggap inilah yang paling bermanfaat, sehingga yang nomor 4 lah yang saya angkat gitu ya. Kalau pokoknya dipilih yang paling bermanfaat. Yang memberikan nilai adalah adik-adik sendiri, sehingga yang tahu sekali manfaatnya adalah adik-adik sendiri gitu ya. Ya maka pilihlah 5. Ya, tapi kan ini 19 ya. Ini kita angkat lagi 19 ini kita angkat ke analisis yang namanya USG. Nah, ini USG. USG ini urgensinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Jadi yang 19 tadi kita tuangkan lagi di sini. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, oh yang nyeri waktu mau bersalin itulah yang mendesak ya. Kalau kita lihat loh ya, kan ini ada urgensinya, seberapa mendesaknya, seriusnya, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Ya, kalau dari permasalahannya tadi,
Yang paling mendesak ini nyeri orang yang mau bersalin itu. Ini yang paling mendesak ya. Kalau ini PBG ini boleh tertunda besok, pemilihan sampah boleh besok gitu ya, edukasi juga boleh besok. Maka kita pilih yang nomor 4 berdasarkan analisis tadi USG ini. Ya, setelah di USG ini maka terpilihlah 1. Jadi sini masih 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian terpilihlah 1, kurangnya pengetahuan ibu dalam menghilangkan rasa nyeri. Ya ini kan belum lengkap kata-katanya atau narasinya, nanti adik-adik yang melengkapi. Nah, inilah yang namanya metode analisis isu. Ada APKL, ada USG. USG-nya nggak usah disimulasikan, persis seperti APKL tadi. Ya, ini yang adik-adik lakukan. Setelah terpilih 1, maka kita akan menggunakan analisis penyebab isu dengan Fishbone. Ya. Ya, dari 2 ini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke Fishbone-nya. Jadi 2 ini analisis identifikasi isu menggunakan APKL dan Fishbone. Setelah terpilih 1, kita analisis lagi identifikasi isu APKL dengan USG. Setelah terpilih 1, kita menggunakan metode analisis Fishbone, tulang ikan. Ya, bagaimana kelanjutannya gitu ya. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Oh iya, sebelum lanjut, ada yang ditanyakan dari 2 analisis tadi, APKL dengan USG? Sudah paham ya? Ya, oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Oke. Ini namanya analisis Fishbone atau yang biasa dikenal dengan tulang ikan. Jadi ini kepalanya ikan, ini tulang-tulangnya. Ya. Jadi ada beberapa referensi, mungkin adik-adik juga sudah baca di laporan aktualisasinya teman-teman di kakak tingkatnya adik-adik ya. Biasanya menggunakan ini ya. Biasa menggunakan ini. Ada menggunakan kategori 6M yang bisa digunakan dalam industri, saya kasih besar ya. Ada yang menggunakan kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri manufaktur, yaitu mesin, method, material, manpower, dan mana tadi? Mesin, method, material, manpower, ya. Terus measurement dan milieu atau lingkungan. Tapi biasa juga orang-orang menggunakan 5S. Kalau 8 ini jarang saya lihat. Yang banyak 6M atau 5S. Yang biasa digunakan dalam industri jasa yaitu surrounding, supplier, pemasok, sistem, skill, keterampilan, dan safety. Ya, adik-adik bisa dilihat di... Oke. Nah, kita ambil contoh yang tadi, yang kasus tadi ya. Kurang banyaknya ibu hamil yang belum mengetahui ya,
kurangnya pengetahuan ibu hamil dalam memanajemen nyeri. Ya, ini akibatnya. Kurang, ya, apa yang menyebabkan? Oh, sorry ya. Tadi kan kurangnya ibu hamil dalam memanajemen nyeri. Apa akibatnya? Ya, akibat yang terjadi ketika itu dibiarkan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam persalinan. Ya. Kesulitan dalam persalinan. Apa yang menyebabkan pengetahuan ibu hamil tentang manajemen nyeri itu rendah? Dari sisi sistemnya, dari kantornya sendiri, puskesmas belum pernah memberikan penyuluhan tentang manajemen nyeri di sini ya. Puskesmas belum menyediakan leaflet dalam manajemen nyeri ya, begitu. Ini sistem. Kemudian surroundingnya, lingkungannya. Apa yang menyebabkan pengetahuan ibu hamil itu rendah tentang manajemen nyeri? Karena ibu hamil itu tidak mengetahui ya, apa saja yang menyebabkan nyeri, sehingga ada antisipasinya gitu loh ya. Karena ibu hamil tidak mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan nyeri gitu ya. Ibunya nggak tahu itu baik untuk penyembuhannya atau apa yang menyebabkan dia nyeri. Mestinya ada sebab-sebabnya, itu dia nggak tahu gitu. Jadi ibu hamil tidak mengetahui apa yang menyebabkan dia nyeri. Kemudian ibu hamil juga nggak tahu manajemen nyerinya. Gitu. Kemudian dari sisi skill, tidak semua bidan mengetahui tentang manajemen nyeri. Dari sisi ininya ya. Dari sisi skillnya, tidak semua bidan memahami atau ahli ya, skill ya dalam mengedukasi manajemen nyeri. Ya, kemudian suppliernya, fasilitasnya terbatas, bidannya terbatas, itu di sini ya. Ya. Kemudian ketika adik-adik semua tahu penyebab-penyebab masalah ini, maka adik-adik akan membuat kegiatan berdasarkan penyebab yang ada yang kita sebut tadi. Yang pertama dari sisi sistemnya, belum pernah dilakukan edukasi atau penyuluhan tentang manajemen nyeri. Maka saya akan membuat edukasi manajemen nyeri. Belum adanya media tentang manajemen nyeri. Di dalam kegiatan aktualisasi saya akan membuat media manajemen nyeri. Terus ini juga karena di puskesmas, yang di puskesmas adik-adik bisa penyuluhan di posyandu. Ya. 3 kali penyuluhan dalam aktualisasi selama sebulan. Dengan edukasi yang ada yang datang ke puskesmas. Bagi yang di rumah sakit, maka bukan penyuluhan, dia edukasi. Karena pasiennya hanya 1-2. Jadi nanti absennya ditambahkan. Hari ini 1 orang, besok 2 orang, absennya 1 saja, diakumulasi. Lusa 3 orang, itu yang di rumah sakit. Tapi kalau yang di puskesmas, bisa di puskesmas, bisa penyuluhan di posyandu. Ya. Minimal 3 kali. Kemudian ini untuk mengatasi skillnya tadi, ternyata belum semua bidan yang ahli tentang manajemen nyeri, maka dibuatlah sharing sesama tim bidan.
bagaimana mengatasi manajemen nyeri. Kan bidan ini di desa-desa ada, dikumpulkan semua sewilayah puskesmas itu berapa bidannya. Nah, berikan kegiatan sharing tentang manajemen nyeri gitu. Nah, ini suppliernya tenaganya terbatas. Oh, nggak bisa kita yang melakukan karena itu urusannya kepegawaian. Fasilitas terbatas. Ya, mungkin kita hanya bisa memberikan poster atau leaflet, bolehlah ya diaktualisasi. Jadi yang kita cantumkan di sini akan dijawab oleh kegiatan-kegiatan. Belum ada penyuluhannya kan puskesmas, mengadakan penyuluhan, edukasi, belum ada media, membuat media, belum semua bidan ahli tentang manajemen nyeri, maka ada sharing, tingkat pengetahuan bagaimana upaya mengatasi nyeri, maka edukasi gitu, atau penyuluhan juga. Itulah jawaban dari penyebab-penyebab ini. Jadi runut, mulai dari identifikasi masalah, penyebabnya apa, solusinya apa. Identifikasinya apa, penyebabnya ini, solusinya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di aktualisasi. Ya, oke. Dari sini ada pertanyaan untuk analisis. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Kan jelas, saya ulang-ulang supaya memang jelas gitu ya. Kalau adik-adik sudah jelas, saya ulangi lagi, analisis identifikasi isunya ada 2, APKL dengan USG, analisis penyebab isunya 1, fishbone. Ini nanti di agenda 1, adik-adik sudah harus buat ini. Karena ini akan dilanjutkan ke agenda 2. Jadi kegiatan-kegiatannya tadi misalnya, saya contohkan membuat penyuluhan tentang manajemen nyeri, kegiatannya apa saja, tahapannya apa saja, menurut SOP-nya tahapannya seperti apa. Itu nanti tahapan-tahapan kegiatan dikaitkan dengan nilai berakhlak. Jadi nyambung, dari agenda 1 itu jangan berubah lagi. Nanti agenda 2 dilanjutkan. Agenda 3 dilanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. Ya. Jadi nggak berulang kali kerja. Namanya ini tabel tumbuh. Ya, kegiatan 1 dilanjutkan lagi, kegiatan 2 dikembangkan lagi ke tabel 3. Tapi judul pokoknya dengan kegiatan-kegiatannya itu tetap jangan berubah sejak agenda 1. Supaya kerjanya adik-adik nggak berat. Nah, makanya di agenda 1 setelah nanti adik-adik semua ini sudah deal, nanti tanggal 7 langsung konsultasi sama mentor. Mana yang disetujui itu, identifikasi isu saya. Dari 3 minimal ya, boleh 4, boleh 5, boleh 7, tapi minimal 3. Itu konsultasikan sama mentor. Menurut mentor, yang pas yang mana ini, Pak Mentor, Bu Mentor. Ya, supaya adik-adik kerjanya 1. Itu terus sudah mantap. Sampai aktualisasi mantap sudah. Ya, oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya, kalau adik-adik sudah paham. Kita sampai jam berapa ya? 9 berapa ya, Pak? Pak Aco? Izin Pak Pade, Iya. kita sampai jam 9 kayaknya Pak. Oh ya, oke. Jadi kayaknya sekitar setengah jam lagi Iya, atau iya. 10 menitan kayaknya. Iya. Silakan dilanjut Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian.
Oke, ini tadi sudah ya. Penugasan yang kedua untuk hari besok, tanggal 6. Di tanggal 6, adik-adik akan diberikan tugas ini, ada video ya. Pertama, video seksi killer untuk kelompok 1. Yang kedua, produk asing untuk kelompok 2. Ya, menugaskan peserta secara kelompok untuk mengidentifikasi masalah yang ada, menganalisis APKL, USG, dan Fishbone, diskusi kelompok apa tugas kelompok. Jadi setelah adik-adik nonton video, adik-adik ya penekanannya adalah identifikasi isu. Isunya apa saja? 1, 2, 3, 4, kemudian dianalisis APKL, USG, dan Fishbone. Kemudian penugasan yang kedua, penugasan mandiri. Kalau yang pertama penugasan kelompok untuk hari besok ini, yang kedua penugasan mandiri mengidentifikasi isu TUSI peserta LASA dengan analisis APKL, USG, dan Fishbone. Oke. Oke, ini untuk hari besok. Ya, jadi Bapak mau tanya nih, nah jadi penugasannya kelompok gimana? Adik-adik membuat Zoom sendiri ya? Zoom sendiri? Atau bagaimana? Bisa mungkin ketemu juga. Oh, ketemu bisa ya? Ya. Kan dekat-dekat ya? Ya. Bagus ketemu sih, ya. Silaturahmi. Supaya saling kenal juga. Iya, supaya saling kenal. Malahan kalau gitu, kalau memang ketemu, yang diskusi kelompok sekalian didiskusikan. Yang tadi yang kaitannya dengan bela negara selesai, lanjut yang ini analisis isu APKL, kemudian yang mandiri baru di rumah masing-masing. Sekali ketemu hari ini. Janjian. Kalau boleh bersepuluh, bersebelas ya, karena di kelompok yang kedua orangnya beda. Kan saya acak tadi itu pembagian kelompoknya. Kalau bisa ketemu bersebelas. Misalnya kelompok yang bela negara tadi saya acakkan 1, 3, 5, 7 gitu. Saya acak begitu. Tapi yang bela ini yang analisis isu 2, 3, 7, 8 gitu. Saya mengelompokkannya seperti itu. Jadi ya bagusnya sih ketemu bersebelas di ini, di taman ini loh, Fatulemus itu. Ada baruganya kan itu. Ya terserah adik-adik di mana ketemu, di kantornya siapa boleh. Ya. Tapi adik-adik ini kan tidak masuk kelas, tidak kerja kan hari ini? Tidak kan? Tidak, Pak. Iya, ya sudah. Hari ini manfaatkan waktunya untuk kerja tugas kelompok yang 2-2 tadi. Saran saya, ya bersebelas saja, karena nanti berganti orang kelompoknya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan penugasan-penugasan? Izin Pak. Ya, silakan Bu Nika. Tadi kan Bapak bilang saat penugasan atau kelompoknya itu kan beda-beda orang. Nah, kapan kita bisa tahu nama-nama misalnya untuk kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa? Ada sudah di Kolabjar. Oh, di Kolabjar, ya. Iya, coba nanti dilihat di Kolabjar, sudah saya bagi kemarin. Ya, makasih Pak. Iya, baik kelompok yang bela negara maupun kelompok yang analisis isu. Ya.
Ya boleh 2 kali pertemuan boleh, itu teknisnya terserah adik-adik aja gimana enaknya ya. Di rumahnya siapa boleh, di kantornya siapa boleh, di mana. Ya oke. Cuman tempatnya yang di tengah-tengah. Gitu ya. Ini nggak ada yang jauh. Oh ada yang Tawaili tadi ya? Dinasnya. Siapa yang di Tawaili tadi? Nggak ada ya? Kota semua ya? Oh, Ibu Fatnur kayaknya Pak yang Ada Tiggy. Oh, Ibu Fatnur ya? Tawaili? kayaknya boleh ketemu Ibu Fatnur untuk penugasan. Jauhnya kalau ke Tawaili. Tawaili yang menyesuaikan, no? Tapi rumahnya mungkin rumahnya di mana? Rumahnya di Mamboro, Pak. Oh, Mamboro. Agak dekat-dekat. Ke Palu ya nggak terlalu jauh. Ya kalau ketemu di BPSDM no sama Pak Evaluator boleh difasilitasi kalau adik-adik mau ke BPSDM difasilitasi sama evaluatornya. Evaluatornya baik hati kok. Disponsori sama Mama Ulu, Pak De. Iya. Iya, ada kantin bersahabat di tempat kami itu. Ya, terjangkau, tidak mahal. Iya. Oke, sudah ya penugasan pertama tadi revolusi popok, kemudian penugasan kedua kelompok juga tentang seksi killer dengan produk asing. Nah, penugasan yang ketiga adalah individu. Masih ada lagi penugasan ternyata belum habis, masih 2 lagi, tapi untuk tanggal 7 setelah sesi kedua. Oke, saya tayangkan lagi ya penugasannya. Oh, saya jelaskan dulu baru ditayangkan kan? Tadi dijelaskan baru ditayangkan lagi. Oke. Screen sharing has stopped as the share window is closed. Sudah mau ditutup ini. Kayaknya. Oke, kita lanjut. Ini sambil nunggu waktu, nanti kalau ada waktunya sudah habis, saya jelaskan di sesi kedua ya. Yang penting tadi di hari, tanggal 5 dan tanggal 6 sudah. Kemudian untuk tanggal 7 Bapak bisanya jam 7.30 ya. Di jadwal itu jam 1, tapi Bapak bisanya jam 7.30 ya. Hari Rabu itu jam 7.30. Kalau di jadwal kayaknya jam 1. Karena kalau jam 1 saya ada keluar kota. Ya, kalau pagi masih ada. Oke. Ini kaitannya dengan bela negara lagi ya. Ya, ini hanya salah satu contoh rencana aksi bela negara. Ternyata apa yang kita lakukan sehari-hari itu tercermin sebagai aksi bela negara yang kita diskusikan tadi ya. Misalnya saya contohkan membersihkan ruangan itu juga cinta tanah air. Nah ini misalnya dicontohkan nama instansinya puskesmas, namanya siapa, tempatnya di mana, di puskesmas, di OPD, di rumah sakit gitu ya. Nilai bela negara yang pertama cinta tanah air, indikatornya mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya apa gitu? Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, memelihara pohon, menanam pohon, dan tempatnya di semua tempat dan waktunya terus-menerus.
Jadi kalau Bapak Ibu boleh di rumah, boleh di kantor, ya, pekerjaan yang di rumah maupun di kantor, atau pas saat diklat, gitu ya. Jadi ini diserahkan pada saat ini, ya, menjelang ujian akhir, ya. Tidak. Ini perencanaannya saja dulu. Kalau itu nggak usah di perencanaan, kan namanya rencana. Jadi adik-adik akan membuat rencana dengan 6 nilai bela negara, 4 indikatornya, ya. Ya, 4 indikator ini boleh mencinta, ini kan banyak 6 ini ya indikatornya. Ada 6, pilih salah satu. Yang penting kegiatannya 4. Kegiatan 4 dari 6 indikator. Ini kan cuma 1 indikator. Jadi kegiatannya 4 boleh dari 6 indikator. Indikator kedua apa kegiatannya, 1, indikator ketiga bebas, ya. Boleh menggunakan 1 indikator, 2 indikator, 3 indikator, 6 indikator, terserah, bebas. Yang penting di dalam 1 nilai bela negara ada 4 aksi, ya. Ya, ini diserahkan nanti di-upload di Kolabjat tanggal 7 jam 12 malam paling lambat, ya. Tanggal 7 jam 12 malam, walaupun kita belajarnya pagi itu kita Rabu pagi itu kita diskusi tentang analisis isunya kita masing-masing, ya. Unikadek bikin apa nanti ada sumbang sarannya, oh ini Bu ditambah ini, Ibu Wahyuni, oh ini kayaknya ditambahkan ininya. Jadi sifatnya adalah diskusi, bukan menyalah-menyalahkan, tidak, ya, mengkat-kat, tidak. Kita saling belajar, saling mengisi substansinya yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua itu sangat baik. Nah, saya hanya memfasilitasi, mungkin alurnya, oh ini kayaknya baiknya begini, gitu, saran. Berupa saran dan masukan, bukan kewajiban. Jadi nyantai aja, ya. Jadi pokoknya nggak boleh walaupun tugas-tugas nggak boleh tegang, ya. Jangan tegang, nyantai aja gitu ya. Tapi selesai gitu. Dan harus rukun, harus saling membantu, ya, antara satu dengan lainnya. Saling memberi, ya, saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Kan nggak mungkin sama gitu ya, pasti ada bedanya. Kalau ada yang mirip-mirip gitu, sama misalnya sama gizinya, ya, satu apanya gitu ya, jangan sama persis, ya, karena pengujinya satu, ya. Oke Bapak Ibu, karena waktu, ya, sebelum saya serahkan sama yang punya room ini, ya, sama Pak Aco, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak jelas dalam dalam mengerjakan penugasan, boleh di WA saya, ya. Nomor WA ada di bahan tayang saya tadi. Oke. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Ya, ini yang terkait untuk tugas besok Pak, yang tugas mandiri, itu penugasan mandiri mengidentifikasi institusi peserta laksar. Itu saya kurang mengerti Pak, maksudnya institusi. Tugas dan rekamannya dimatikan Bapak Ibu. Oke.